Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Alien Earth episode 4. Yang belum nonton episode sebelumnya, dipastikan nonton dulu saja karena ceritanya masih berhubungan. Kira-kira akan seseru apa di episode keempat kali ini? Oke lah, daripada kalian kesal karena hanya menjadi bahan gabutan si dia aja, mending kita saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode 4 kali ini kita diperlihatkan ke si Wendy yang sedang menjalani pemeriksaan untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Then last night in the lab, one species. Hingga di tengah pemeriksaan si Boy pun datang untuk melihat keadaannya si Wendy. Dirasa ini hal yang wajar, dia pun menyuruh si Chris dan Dr. Silpi untuk pergi dari ruangan ini karena dialah yang akan menanganinya. Namun tidak lama kemudian si Joe yang sudah membaik pun datang untuk melihat keadaan adiknya. Dirasa tidak ada waktu untuk kangen-kangenan, si Boy pun meminta ke si Wendy untuk menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian si Wendy pun langsung menceritakan di mana dia saat tersadar dari pingsannya, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari arah lab dan ternyata itu adalah jeritan suara alien yang sedang si Chris bedah. Mendengar hal itu, si Boy pun meminta ke si Wendy untuk menirukan suara dari alien itu. Dan setelah melihat si Wendy menirukan suara alien itu, jelas saja si Boy pun sangat senang karena dia yakin sebenarnya si Wendy bisa berinteraksi dengan para makhluk alien itu. Dirasa pemeriksaannya sudah cukup, si dokter Encep pun meminta izin ke si Boy agar si Wendy segera beristirahat. Of course. Selepas si Wendy dan yang lainnya pergi, si Boy pun meminta ke asistennya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya para alien itu ingin katakan karena dia yakin waktu itu para alien mencoba berbicara dengan si Wendy namun si Wendy belum menyadarinya. Kemudian kita dialihkan ke Sicario yang lagi-lagi dihubungi oleh Simoro, di mana Simoro berniat meminta bantuan ke Sicario untuk mengambilkan telur alien yang si Boy rampas. Mendengar hal itu, jelas saja Sicario pun menolaknya karena dia tak ingin mengecewakan si Boy yang telah menciptakannya. Namun setelah Simoro membujuk Sicario berkali-kali, Sicario yang masih polos pun bersedia untuk mengambil telur alien itu. Singkat waktu kita pun diperlihatkan ke si Chris dan yang lainnya yang sedang meneliti makhluk alien bermata satu dengan mengorbankan seekor embe. Dan setelah melihat keganasan dari makhluk alien itu, si Chris pun mengingatkan ke si Boy untuk berhati-hati karena makhluk itu bukan hanya ganas, tetapi dia juga sangat cerdas. Namun si Boy bukannya takut, tapi dia malah kagum dengan keunikan makhluk itu. Kemudian kita diperlihatkan ke si dokter Encep yang merasa kecewa ke si Boy karena di tengah penelitian makhluk hibrida yang mereka ciptakan, dia malah membawa para makhluk alien ke tempat ini. Terlebih lagi mereka belum mengetahui seberapa bahayanya para makhluk alien itu. Melihat suaminya yang cemas, si dokter Silpi pun mencoba untuk menenangkannya. Tidak lama kemudian Cindy pun datang. Di tengah gelagat anehnya, tiba-tiba Cindy mengatakan bahwa sekarang dia sedang hamil. Mendengar hal itu, si dokter Encep pun mengatakan jika itu tak mungkin terjadi karena Cindy adalah sebuah mesin. Dirasa sudah terjadi sesuatu dengan Cindy, si dokter Silpi pun langsung mengajak Cindy pergi ke ruangannya.
Singkat waktu, sesampai di ruangannya, si Dr. Silpi pun yakin jika keanehan yang terjadi dengan si Nib itu diakibatkan oleh rasa traumanya akibat diserang oleh seekor makhluk alien. Kemudian si Dr. Silpi pun meminta ke si Nib untuk tidak takut lagi karena sekarang makhluk itu sudah tertangkap. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba... Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba si Nib menyerang si Dr. Silpi. Melihat hal itu, si Dr. Silpi yang ketakutan pun mencoba untuk menenangkannya. Hingga setelah kondisi mulai tenang, si Dr. Silpi pun memanggil para penjaga dan menyuruhnya untuk membawa si Nib pergi ke ruangannya dan meminta ke para penjaga untuk menjaga ketat ruangannya si Nib. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi ke si Nib? Kemudian kita dialihkan ke si Jo yang menemui asistennya si Boy untuk meminta izin membawa si Wendy pulang. Mendengar hal itu, jelas saja si botak pun tak mengizinkannya karena sekarang si Wendy sudah menjadi milik perusahaan Prodigi. Walaupun kesadaran milik adiknya si Jo, namun tubuhnya dibuat oleh perusahaan Prodigi dengan uang jutaan dolar. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Wendy yang meminta izin ke si Boy agar mengizinkan si Jo tinggal di tempat ini. Kemudian, si Boy pun mengatakan jika dia akan mengizinkan si Jo tinggal di tempat ini, namun dengan syarat si Wendy harus membantunya meneliti para makhluk alien itu. Mendengar hal itu, si Wendy yang ingin selalu bersama dengan si Jo pun berjanji akan membantunya. Oke. Kemudian kita dialihkan ke si Karyo yang berniat masuk ke lab untuk mencuri telur itu. Namun seketika dia pun panik setelah bertemu dengan si Ishak. Tak ingin si Ishak mencurigainya, si Karyo pun bergegas pergi dari tempat ini. I'll see you later. Kemudian si Karyo pun langsung menghubungi si Morrow di mana dia tak bisa mencuri telur itu karena dia tak ingin mengecewakan teman-temannya, terlebih lagi penjagaan di sana begitu ketat. Mendengar hal itu, jelas saja si Morrow pun sangat kesal. Kemudian dia pun mengatakan jika saat ini dia sedang bersama ibunya si Karyo. Dan jika si Karyo ingin segera bertemu dengan ibunya, maka dia harus membantunya mencuri telur alien itu. Mendengar hal itu, jelas saja si Karyo yang sangat merindukan ibunya pun setuju untuk mencuri telur itu. Kemudian si Morrow pun memberitahukan jika si Karyo takut aksinya itu ketahuan, maka dia harus membawa seorang manusia masuk ke dalam lab. Dikarenakan telur itu akan segera menetas jika didekatkan ke manusia. Hingga setelah itu, makhluk yang ada dalam telurlah yang akan mengurus selanjutnya. Dan jika itu terjadi, maka si Morrow akan datang ke sana untuk menjemput si Karyo agar dia bisa bertemu dengan ibunya. Namun tanpa mereka sadari, semua percakapan mereka sudah didengar oleh si Chris. Kemudian kita dialihkan ke si Wendy dan yang lainnya yang sedang asik berkumpul di pinggir kolam. What's the five? Well, the old time. Prodigy, Wayland Yutani. Hingga tidak lama kemudian si Karyo pun datang, namun seketika si Karyo sangat kesal setelah melihat keberadaannya si Jo. Karena dia merasa jika si Wendy bisa bersama keluarganya di tempat ini, seharusnya keluarga dia pun bisa tinggal di tempat ini juga. Dirasa perkataan si Karyo ada benarnya, si Adul pun mengajak teman-temannya untuk membicarakan hal ini ke si Boy. Namun si Charlie dan si Ishak menolaknya karena dia yakin si Boy akan marah dan mengusir mereka. Terlebih lagi mereka sudah nyaman tinggal di tempat ini. Hingga di tengah hangatnya adu bacot, si Wendy pun memutuskan pergi untuk membantu si Boy meneliti makhluk alien itu. Singkat waktu, di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si Jo yang sedang memeriksa bekas operasinya. Namun tanpa dia sadari, si Karyo sedang memperhatikannya dari luar. Kira-kira apa yang akan si Karyo rencanakan ke si Jo? Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Wendy yang sedang mencoba berinteraksi dengan bayi alien itu. Dan tanpa si Wendy sadari, jika inang yang digunakan itu adalah paru-parunya si Jo.
Dan setelah si Wendy ngahariring, tiba-tiba bayi alien itu bereaksi. Melihat hal itu, si Wendy pun mencoba untuk mendekatinya. Dan berkat meniru suara dari makhluk alien itu, kini si Wendy pun bisa menjinakkan si alien. Seolah-olah si alien menganggap si Wendy adalah ibunya. Melihat hal itu, jelas saja si Chris pun sangat kaget. Karena setahu dia, makhluk alien bernama Xenomorph itu susah untuk dijinakkan. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya kalem heula atuh, karena episode 4 pun sudah berakhir. Oke lah, ngap, mungkin itu saja alur cerita film dari Alien Earth episode 4. Maaf jika ada salah kata, nantikan episode selanjutnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.